Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menorah. Ada orang yang bertanya, pernahkah Pak Lukas membahas tentang menorah? Saya cari, memang belum ada, hanya sedikit saja saya singgung. Tetapi pagi ini saya akan sampaikan tentang menorah. Namun sebelumnya, saudara-saudara, saya akan perkenalkan pada pagi ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Mutiara dan Niko dari Jakarta. Di sebelah mana duduknya? Oh ya, silahkan berdiri, ya kasih salam Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Iya, silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan materi ini yang saya beri tema menorah. Selama ini di dalam perjalanan iman kita, yang kita ketahui simbol iman kita itu adalah salib. Tetapi ketika kita memperhatikan, sebetulnya simbol salib itu bukanlah simbol iman kita. Karena sebelum Yesua datang, simbol salib itu sudah ada. Ya, sudah ada, tetapi ketika Yesua datang, simbol itu dimunculkan kembali. Namun, simbol itu sebetulnya adalah dari agama Babel kuno. Namun, iman kita itu tentu saja berbeda, yaitu menorah. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu apa itu menorah di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 25, Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Dan haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita emas, pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan, alas tumpuannya dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya, dan bunga-bunganya harus seiras dengannya. Dan haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita dari rusuknya yang satu, dan 3 rangkai pelita dari rusuknya yang kedua. Haruslah ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang satu dengan kuntum dan bunga. Dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain dengan kuntum dan bunga. Demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Dan haruslah pada kaki pelita itu ada 4 kelopak seperti bunga badam dengan kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya. Dan haruslah 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, sesuai dengan ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Haruslah kuntum-kuntumnya dan tangkai-tangkainya seiras dengannya. Semuanya itu harus sebagai karya tempaan dari sebungkah emas murni. Dan haruslah engkau membuat 7 pelita, dan seseorang harus membuat pelita-pelitanya menyala, dan membuatnya bercahaya ke ruang depannya. Haruslah sepit-sepitnya dan nampan-nampannya pun dari emas murni. Haruslah orang membuatnya dari 1 talenta emas murni
beserta semua perkakasnya. Maka perhatikanlah dan buatlah berdasarkan polanya seperti yang telah engkau lihat di atas gunung itu. Jadi Bapak Ibu, menorah inilah yang dilihat oleh Mose pada waktu dia ada di Gunung Sinai. Mose dibawa ke Syamayim dan diperlihatkan tentang sebuah tabernakel. Dan kalau kita perhatikan, menorah ini menjadi simbol dari negara Israel. Dan kita tentu saja atau saya tidak akan menerangkan secara detail. Asal kita tahu saja. Karena kalau detail itu panjang penerangannya saudara. Karena tadi juga ada beberapa bagian-bagian yang kalau kita perhatikan sebetulnya itu adalah simbol-simbol yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saya akan menerangkan ini secara sekilas saja agar kita tahu simbol menorah itu memiliki arti yang sangat dalam. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, bahwa menorah itu adalah kaki dian yang bercabang 7 seperti yang kita lihat di depan kita ini, ya. Itu berada di ruang suci. Beberapa waktu yang lalu, kalau saudara ikut tur, entah tur yang keberapa saya lupa, di situ kita sempat mengunjungi tabernakel Musa di Timna Park. Ya, ini ada replika tentang tabernakel, saudara. Nah, ini yang saudara lihat adalah simbol dari tabernakel Musa atau tabernakel Mose, di mana di dalamnya itu ada menorah. Nah, ini saat kita berada di Timna. Perlu saudara ketahui bahwa kalau kita melihat di tempat saya berdiri itu adalah yang disebut dengan halaman atau pelataran tabernakel. Dan kita tentu tahu saudara-saudara bahwa tabernakel itu memiliki 3 bagian yang sangat penting. Saya juga tidak akan menerangkan tabernakel ini secara detail. Tapi saya hanya akan menerangkan tentang menorah saja. Tetapi mau tidak mau saya harus memberitahukan tentang tabernakel. Karena menorah itu adalah bagian dari tabernakel. Nah, kalau saudara perhatikan di situ ada bagian-bagian dari tabernakel, ya. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu yang ada di bawah. Yang tadi saudara lihat itu adalah halaman tempat tadi foto yang saya berdiri itu halaman, ya, di halaman. Di halaman itu ada 2 benda yang penting sekali dan menjadi sebuah simbol. Yang pertama tentu saja pintu masuknya, ya. Kalau saudara lihat itu ada pintu masuk, ya, di sebelah sini. Ya, ini pintu gerbang ini hanya 1, saudara. Tidak ada pintu gerbang 2, hanya 1. Dan itu menjadi gambaran dari Yeshua yang adalah satu-satunya pintu masuk untuk menuju ke Syamayim. Tanpa melalui Yeshua, mustahil orang bisa selamat. Karena Yeshua itulah yang memberikan kehidupan kekal. Dan siapapun yang percaya, dia akan mendapatkan keselamatan. Yeshua pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
dia akan hidup lagi walaupun sudah mati. Artinya adalah orang yang percaya kepada Yeshua, roh kita itu akan menyatu dengan kekuatan kuasa kebangkitan. Dan hanya ada satu jalan. Makanya Yeshua katakan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat di pintu gerbang, begitu kita masuk, ya, kita akan berhadapan dengan dua benda. Benda yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Yang itu ya, mezbah korban bakaran. Kemudian bejana pembasuhan. Nah, kita sudah melihat di sini ada dua benda yang menjadi simbol. Yang pertama adalah pintu gerbang itu sendiri. Pintu gerbang itu hanya Yeshua HaMashiach. Kemudian mezbah korban bakaran itu juga simbol dari Yeshua yang dibakar. Karena apa? Karena yang dibakar itu bukan orang yang masuk ke dalamnya, tetapi domba yang dibakar. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, sebelum orang masuk ke dalam, dia akan mempersembahkan domba. Yeshua adalah domba yang dikorbankan untuk keselamatan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari halaman, maka kita akan menemukan satu hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah ketika seseorang sudah ada di halaman, itu sudah melewati pintu gerbang. Tapi saya menyebutnya sebagai pemula. Kenapa pemula, saudara? Karena yang di halaman ini mungkin disebut dengan orang-orang percaya tingkat awal. Dan orang yang ada di pelataran itu masih sama dengan kondisi yang ada di luar. Kalau hujan, dia masih kehujanan. Kalau panas, dia masih kepanasan. Tidak ada beda dengan yang di luar tabernakel, saudara. Di luar karya keselamatan. Nah, orang-orang percaya di tingkat awal, itu karakter, sifat, dan hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang di luar dari lingkup tabernakel. Hanya bedanya adalah orang yang sudah masuk, dia akan melewati pintu gerbang. Jadi orang yang masuk di pelataran itu menjadi gambaran dari Kristen pemula, menyebutnya begitu, saudara ya. Dan kita tentu tahu bagaimana orang di luar sana kadang kalau dia dikomporin, dipanasin, masih gampang emosi, gampang melakukan penyerahan atau penyerangan, ya, bahkan gampang melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Di dalam sini pun kadangkala sama, saudara, karena dia masih kehujanan, masih kepanasan, dia belum masuk ke ruang kudus. Begitu masuk ke ruang kudus, itu tingkat level imannya akan naik. Lebih tinggi dari level yang pertama. Makanya saya memulainya dari sini. Pintu gerbang adalah simbol dari Yeshua. Kemudian setelah masuk, akan melihat bagaimana
korban bakaran itu dibakar. Kalau saya melihat dari gambar ini, waduh, hati kita bergetar loh, saudara. Ya, kalau saya lihat bagaimana kita datang membawa domba, domba kan tidak salah, saudara. Domba kan tidak tahu menau tentang dosa kita, tetapi dia yang jadi korban. Sama seperti Yesua. Yesua adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dia tidak berdosa, tetapi dia tanggung dosa-dosa kita, sehingga dia harus mati. Simbol dari pembakaran itu adalah seharusnya kita yang dibakar. Tetapi Yesua mati dan selama 3 hari dia ada di rahim bumi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian setelah mezbah korban bakaran masuk lagi, yaitu bejana pembasuhan. Kita ketemu dengan bejana pembasuhan. Nah, itu adalah simbol kita dimeterai. Tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam tanpa melewati itu, termasuk imam-imam. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita sudah percaya memasuki satu-satunya pintu keselamatan, yaitu Yeshua HaMashiach, karena Yeshua juga pernah berkata, akulah pintu. Kemudian Yeshua menjadi korban, dan kita harus menerima meterai atau baptisan yang benar. Nah, di situ ada simbolnya adalah bejana pembasuhan. Itu isinya air, saudara-saudara. Sebagai simbol ketika kita dibaptis, itu kita dibasuh, kita dikuduskan, saudara. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika kita dibaptis, kita dimeterai. Meterai kita atas nama siapa? Nah, ini yang penting, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa masuk yang lebih tinggi lagi ke ruang kudus kalau baptisannya saja namanya sudah salah. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Nah, kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Nah, inilah kenapa saya harus berbicara tentang tabernakel, karena di dalam ruang kudus itu ada 3 benda. Yang pertama adalah mezbah dupa emas, itu yang ada ya. Mezbah dupa emas itu posisinya ada di depan ruang Maha Kudus. Kemudian di tengah, kiri dan kanan, yang satu adalah meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, dan satunya adalah kandil emas yang kita kenal adalah menorah. Itu sebabnya kita akan membicarakan tentang menorah. Sementara yang paling atas itu adalah ruang Maha Kudus. Dan di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, saudara yang terkasih, tabut perjanjian inilah yang di atasnya itu membentuk awan dan api. Jadi kalau saudara lihat di tabernakel Moshe di padang gurun, itu tiap siang hari akan muncul asap ya, seperti awan begitu yang mengelilingi seperti payung. Nah, itu adalah wujud dari Bapa Yahweh yang berbentuk awan. Kalau sore hari awan itu mulai memerah, semakin gelap, semakin kuning dan terang cahayanya. Bangsa Israel tidak perlu menggunakan diesel atau listrik karena sudah ada lampunya Bapa Yahweh. Di tengah-tengah padang gurun yang sangat dingin, Bapa Yahweh memberikan kehangatan kepada mereka.
pada waktu siang hari, di cuaca yang sangat terik dan panas, Bapak Yahweh menaungi karena pagi hari tiang api itu akan membentuk seperti payung raksasa, yaitu membentuk awan. Sehingga bangsa Israel tidak kepanasan, tidak kena terik panas matahari. Nah, itulah bagian-bagian dari ruang yang ada di tabernakel. Dan ruang Maha Kudus itu hanya dimasuki oleh imam besar. Orang biasa tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Karena kalau masuk ruang Maha Kudus, dia pasti mati. Oleh karena itulah, imam besar sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus betul-betul mengkuduskan dirinya. Ada sebuah kisah bagaimana imam besar ketika masuk, dia akan diikat dengan tali, sehingga ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, seandainya dia kedapatan tidak kudus, maka imam besar itu pasti mati. Walaupun belum pernah ada kejadian seperti itu, saudara. Namun, untuk jaga-jaga ya, mereka menggunakan tali, sehingga kalau imam besarnya itu tidak kudus, mati ya jenazahnya ditarik, saudara. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk, karena itu luar biasa, namanya saja Maha Kudus. Orang biasa masuk pasti mati. Mungkin saudara masih ingat bagaimana ketika Raja Daud membawa tabut perjanjian dari Baali Yehuda ke Yerusalem. Ya, ada dua anak imam yaitu Uza dan Ahyo. Salah satu di antaranya mati karena dia memegang tabut itu. Ya. Nah, pagi ini saya akan bercerita tentang menorah. Kenapa simbolnya adalah menorah? Menorah itu memiliki 7 cabang. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan cabang 9? Cabang 9 itu bukan menorah, tetapi penyebutannya adalah Hanukah. Dan itu dipergunakan untuk Hari Raya Hanukah. Hari Raya Hanukah adalah hari raya untuk mengkuduskan bait suci. Saudara bisa lihat materi saya untuk Hanukah, saya tidak akan terangkan karena saya sudah menerangkannya. Tinggal saudara masuk ke YouTube, ketik Lukas Sutrisno, belakangnya Hanukah. Nanti akan muncul tentang Hanukah. Nah, saya akan bercerita kenapa kok harus 7 cabang, saudara. Karena 7 itu adalah angka sempurna. Kita tentu tahu pada waktu Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, sampai penciptaan itu selesai semua lengkap, itu adalah 7 hari. Jadi disebut sebagai angka sempurna. Kemudian yang kedua adalah kenapa 7? Karena 7 adalah angka yang kudus. Ada ayat firman Tuhan yang katakan, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7. Dan hari ini kita merayakan Sabat, merayakan hari yang ke-7, itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh dan tidak pernah dihapus. Saudara mau ibadah hari Minggu, boleh atau tidak? Boleh. Senin? Boleh. Selasa? Boleh. Semua hari boleh kita ibadah. Tapi Sabatnya tidak boleh dihapus. Namun dalam dunia kekristenan pada umumnya menghapus Sabat. Nah, itulah kekeliruan, saudara. Karena kalau kita perhatikan dari kitab suci, dari kitab Bereshit sampai Gilyahna,
itu tidak pernah ada yang menghapus Sabat, tidak ada. Termasuk murid-murid Yesua, mereka memang di kitab suci dikatakan mereka selalu berkumpul di bait suci. Kalau selalu berkumpul di bait suci tiap-tiap hari, berarti Sabatnya tidak hilang. Ya, jadi 7 adalah angka kudus. Kemudian 7 cabang itu juga simbol dari 7 hari raya. Saya juga tidak akan bercerita tentang 7 hari raya karena saya sudah berulang kali menyampaikannya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita melihat angka 7, itu ada 7 bencana dalam kitab Gilyahna. Ya, kita tentu melihat ya Bapak Ibu bagaimana Tuhan itu menunjukkan adanya 7 meterai, 7 cawan, dan 7 sangkakala. Juga kita melihat bagaimana pada waktu Yosua melakukan peperangan, di situ juga ada 7 sangkakala yang mereka tiup. Sekali lagi, kalau kita bersama-sama bisa merayakan Sabat seperti pagi hari ini, itu juga menggenapi kitab Devarim. Ya, tadi ayatnya belum saya baca, di poin yang kedua yaitu angka kudus. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 5 ayat 12-14 dikatakan, peliharalah hari Sabat untuk mengkuduskannya seperti yang telah Yahwe Elohemu perintahkan kepadamu. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahwe Elohemu. Setiap pekerjaan janganlah engkau melakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau budakmu, atau wanita pelayanmu, atau lembumu, atau keledai jantanmu, atau seluruh ternakmu, ataupun orang asing yang ada dalam gerbangmu, supaya budakmu dan wanita pelayanmu dapat beristirahat seperti dirimu. Itulah ketetapan Sabat, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya ya, kita masuk di poin setelah 7 hari raya yang ditetapkan, 7 bencana dalam kitab Gilyahna, dan angka 7 juga adalah simbol dari penundukan diri. Kita tentu masih ingat sebuah peristiwa tentang panglima perang Naaman dari Aram, ya. Ketika dia terkena kusta, dia harus menenggelamkan dirinya di Sungai Yordan selama 7 kali. Begitu juga bangsa Israel. Ketika mereka mau meruntuhkan Yeriko, mereka harus mengelilingi 7 kali. Jadi 7 bisa diartikan sebagai penundukan diri. Dan kalau kita melihat menorah, Bapak Ibu, maka kita akan melihat bahwa menorah juga simbol dari Yesua. Kalau saudara lihat tulisan Yesua, Yod, Shin, Wa, Ayin, itu kepalanya 7. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Yahshua, bagaimana? Dia tidak akan memiliki simbol dari menorah. Karena Yah itu tidak pernah diberlakukan nama orang yang depannya Yah. Kalau Yah itu selalu di belakang. Contoh misalnya Yeremiyah, Abiyah, Yesayah, ya Yahnya selalu di belakang, saudara, bukan di depan. Kalau di depan menemukan huruf Yod, He, selalu membacanya Y. Ya,
Seperti misalnya kayak Israel, ya, Yehuda, Yehudi, itu kan depannya Yod-He. Pernah ada seseorang yang bergelar doktor teologi. Dia mengkritik saya, bahkan mengatakan kamu ngawur. Wah, kata-katanya tuh nggak enak ya. Doktor tapi, woi, omongannya kuasarnya nggak ampun, saudara. Nah, saya katakan bahwa Yahshua itu nggak ada. Adanya Yeshua. Wah, dia nyetan-nyetan ke, saudara. Lalu dia ngomong begini, mana ada Yehudi, adanya ya Yahudi. Saya ngomong sama Pak Doktor ini, saudara. Saya bilang, kalau saya bisa membuktikan Yehudi, bagaimana Pak? Ya, berarti Bapak mesti protes dong sama Benyamin Netanyahu. Ya. Kenapa? Karena lagu kebangsaan Israel, yaitu Hatikvah, itu memvokalkannya bukan Yahudi, tapi Yehudi. Ya, Bapak Ibu, kan lagunya gini. Kol ot baleva penima nefes Yehudi homia ulfatai mitra kadima, dan seterusnya. Itu di situ dikatakan Yehudi, bukan Yahudi. Dia nggak bisa jawab, saya diblokir. Ya wes karepmu, ya. Kalau dia memang bisanya Yahshua, ya silahkan, ya. Tapi saya mengimani nama juru selamat saya adalah Yeshua. Karena Yeshua itu kepalanya 7. Dan kalau dihitung dengan angka gematria, Yeshua itu sama jumlahnya dengan kalimat Shem Elohe, yang artinya nama Tuhan. Dan kata Yeshua, Yod Shin Wo Ayin, itu jumlahnya juga sama dengan Yod He Waw He atau Yahweh. Itulah simbol dari 7 cabang. Kita lanjut. 7 cabang itu juga merupakan simbol dari 7 jemaat di Asia Kecil. Dan itu merupakan tipe bentuk-bentuk karakter jemaat. Ya, ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, ada Philadelphia, dan ada Laodikia. Karakter-karakter jemaat itu muncul di jemaat di Asia Kecil. Kemudian kita melihat yaitu janji Tuhan kepada Noah dengan pelangi 7 warna. Ya, pelangi 7 warna. Nah, sekarang muncul nih di mana-mana warna pelangi, tapi bukan 7, tapi 8. Yaitu apa? LGBT. Ya. LGBT itu warnanya 8, Saudara, bukan 7. Ya. Kemudian ada lagi yaitu 7 roh Elohim, yang kalau saudara lihat di kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Jadi itulah simbol dari menorah. Sekali lagi, simbol iman kita itu bukan salib. Salib itu sudah ada jauh sebelum Yeshua turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Salib itu simbol kutuk, karena Paulus juga mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dan salib itu juga simbol dari agama Babel kuno. Tapi ya namanya pola Yunani kan bisa diotak-atik, saudara. Apapun bisa. Ya, salib bisa diartikan sendiri
sebagai simbol kasih, ya bisa saja. Ya, bahkan apapun juga bisa disimbolkan. Tetapi yang tertulis dalam kitab suci, 7 kaki Dian menorah itu adalah 7 jemaat dan dia juga simbol dari Yesua. Ya. Di dalam kitab Kilyahna 1 ayat 13 di sana dikatakan, dan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita itu ada orang serupa anak manusia yang memakai jubah panjang dengan di dadanya terlilit sabuk emas. Kemudian di pasal yang pertama kitab Kilyahna atau kitab Wahyu ayat 20, rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki Dian emas itu, ke-7 bintang itu adalah malaikat-malaikat ke-7 kehilat, dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat itu adalah ke-7 kehilat atau ke-7 jemaat. Jadi simbol kita menurut kitab suci adalah menorah. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian untuk membuat kita paham, kita mengerti apa arti dari simbol menorah. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan Engkau memberikan pemahaman-pemahaman yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengajak seluruh pelayan Tuhan di semua divisi yang terlibat pelayanan di Kehilat untuk hadir dalam acara malam doa pujian dan keakraban dengan tema Tehillah La Yahweh yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 6 sore di Kehilat, serta akan diadakan acara tukar kado dan perjamuan kasih. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara bisa membawa kado senilai Rp10.000 berupa barang bebas berbungkus koran dan juga makanan atau snack untuk dinikmati bersama. Ibadah awal tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 6 pagi dan 5 sore seperti biasa, dan akan dibuka sesi kesaksian dengan durasi kesaksian 5 menit. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Sekali lagi saya perlu kasih penjelasan bahwa ibadah sore nanti itu adalah pujian penyembahan, tapi khusus hanya untuk pelayan Tuhan dari semua divisi, bukan melibatkan seluruh jemaat. Jadi acara tutup tahunnya saudara bisa tutup tahun di rumah masing-masing ya. Kita akan lakukan ibadah buka tahun itu seperti yang tadi diumumkan, bukan hari ini. Ya, sekali lagi untuk sore nanti itu semua divisi, bukan jemaat, dan tidak ditayangkan secara live. Yang live itu hanya saat ini, ibadah Sabat. Besok ada ibadah yang ada kesaksian, dan itu adalah ibadah pembuka tahun.
dan itu live streaming. Hanya pagi saja. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup saya juga akan membacakan ucapan terima kasih. Shalom, kami mewakili keluarga Bapak Setiono mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Gembala Lukas Sutrisno beserta seluruh saudara-saudara Jemaat Kehilat Alef Tau yang telah memberikan perhatian, doa, serta bantuan, baik moral maupun material kepada suami, ayah, kakek kami. Kiranya doa-doa dan kasih yang Bapak Ibu berikan, memberikan penghiburan bagi kami yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Ya, ini sudah saya bacakan. Dan tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan anak-anak-Mu semua di dalam tangan kasih-Mu. Hari ini adalah merupakan sabat terakhir di tahun 2022. Dan kami percaya untuk masuk ke tahun yang baru, maka akan ada mujizat-mujizat baru. Akan ada hal-hal dahsyat yang baru yang Bapak Yahweh berikan kepada kami semua. Karena kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Bapak Yahweh. Engkau menjaga melindungi, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan, penjagaan mujizat berkat yang telah kami dapatkan panjang tahun 2022. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa ismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa Yashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi